dan saya akan membawakan doa secara Kristen Protestan yang lain menyesuaikan. Saat berdoa mulai. Terima kasih Bapak atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini sehingga kami dapat bertemu lagi pada pagi hari ini pada pertemuan pertama untuk teori bilangan kelas B Tuhan. Saat ini kami akan memulai pelajaran kita. Mari kami mohon Bapak mari datang berkati kami, tuntun antar kami, jauhkan dari segala mara bahaya yang akan datang kepada kami sehingga apa yang akan disampaikan nanti dapat kami mengerti dan kami pahami untuk bekal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Markus. Ya, Bu. Oke, baik. Saya akan share screen sebentar. Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Terlihat. Ya, Bu. Sudah. Oke, baik. Pertama, kayaknya masih tegang nih pertama kuliah. Yuk kenalan dulu. Teman-teman sudah kenal dengan saya? Halo? Kenal, Bu. Oh, sudah kenal. Siapa ini? Kenal, Bu. Kenal, Bu. Oke. Angkatan 2020 atau bukan yang jawab nih? Oke, kita pernah ketemu di acara apa ya dengan angkatan 2020 tuh pertemuan itu ya? Waktu inisiasi prodi tidak salah? Ya tidak? Iya, Bu. Atau saya memperkenalkan lewat video ya? Atau ketemu langsung? Maksudnya via Zoom gitu? Lupa-lupa ingat, Bu. Kalian aja lupa ya? Apalagi saya. Oke, baiklah. Kalau nama dosennya pasti tahu ya. Waktu di jadwal kuliah ada kan? Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Nama saya siapa? Bu Mada. Oke, Bu Bu Mada. Mada. Nama lengkapnya tahu? Nih, nama lengkap saya Margareta Mada Melisa. Nama panggilannya Bu Mada. Apalagi asalnya dari Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Ada yang tahu itu di mana? Di Jogja ya. Sudah pernah ke Jogja belum nih yang luar daerah? Belum. Kayaknya sebagian belum ya karena pandemi COVID ini. Jadi mulai dari awal perkuliahan online ya. Oke, nggak apa-apa. Asal saya dari Wates Kulon Progo. Apakah dari di sini ada yang berasal dari Wates juga? Ada nggak? Keluarga saya dari Wates, Bu. Nah, siapa ini? Melania. Melania. Oh, dari Wates. Berarti pernah ya Melan ke Wates? Pernah, Bu. Oke, besok kapan-kapan boleh mampir. Lalu apa lagi? Yang mau ditanyakan ada? Asal. Kontaknya sudah ada di grup WA. Ada pertanyaan? Mungkin apa? Ini ya. Pendidikan saya dulu saya S1 dan S2 dari Pendidikan Matematika UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi kalau kalian pernah ke kampus itu hanya bersebelahan dengan Sanata Dharma ya.
Terus apa? Ada lagi yang ditanyakan? Gak usah malu-malu. Oke, kalau belum ada mungkin dari saya cukup ya. Namanya sudah, asal daerahnya, kemudian dulu studinya di mana. Oke, status nggak ada yang nanya ya. Kalau dulu di kelas tuh biasanya gitu, status Bu, status. Kalau pas awal-awal jadi dosen gitu, oh statusnya ini, statusnya dosen. Nah, kalau sekarang udah beda, statusnya sudah menikah, sudah punya anak. Oke. Nah, selain saya, itu kalian akan belajar juga bersama Mbak atau Ibu. Kalian boleh memanggilnya Mbak atau Ibu. Nah, kalau saya Mbak ya, karena masih sama-sama muda. Dengan Mbak Sari. Mbak Sari ini adalah sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Sanata Dharma juga, di pendidikan matematika, dan kali ini akan sebagai mentor mungkin ya, sebagai mentor dan belajar bersama kalian juga. Nah, Mbak Sari, apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Saya stop share dulu biar kelihatan. Nah, Mbak Sari bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih untuk Bu Mada. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Elisa Krisnasari Puspandari. Teman-teman boleh memanggil saya dengan panggilan Sari. Kalian boleh panggil Kak, boleh panggil Mbak, panggil Bu juga boleh. Saya mahasiswa semester 3 S2 Pendidikan Matematika. Di sini saya membantu Bu Mada sebagai tugas di S2 saya, PPL. Itu nanti selama perkuliahan pengantar teori bilangan, saya akan menemani teman-teman juga. Jika teman-teman nanti ada kesulitan, juga bisa ditanyakan kepada saya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sari. Jadi nama panggilannya Mbak Sari ya, boleh panggil Kak, boleh Mbak, boleh Ibu juga boleh. Boleh, Bu. Nah, gitu. Kalau usianya nggak jauh beda kok dengan kalian. Jadi biasanya kan mahasiswa itu lebih senang ya kalau tanya atau diskusinya dengan yang seumuran atau dengan kakak yang tidak jauh berbeda gitu. Baik, kalau tadi saya dan Mbak Sari sudah berkenalan, saya ingin nanti teman-teman juga berkenalan. Nanti saya akan memanggil namanya satu-satu. Nah, yang kalian perkenalkan adalah nama panggilannya siapa dan asalnya dari daerah mana, gitu ya. Jadi begitu saya sebut, silakan langsung menyebutkan nama panggilan dan asalnya. Nah, ini kalau saya lihat dari presensi itu ada 39 mahasiswa. Kita cek, semoga semuanya hadir hari ini. Yang pertama, Grace Rian Krisita Dewi. Apakah sudah hadir? Iya, Bu. Udah, Bu. Perkenalkan, nama saya Grace, saya dari Magelang. Nah, saya dari Magelang. Oke. Kemudian Dewi Isabella Palma. Dewi Isabella Palma. Belum hadir ya? Oke. Destera Jekris Lawalata. Maaf Bu, saya hadir, saya ini ke-mute. Oke. Silakan. Dewi. Ya, perkenalkan. Ya Bu, nama saya Dewi Isabella Palma, saya dari Lampung. Panggilannya? Dewi ya? Panggilannya Bella, Bu. Oh, Bella.
Dewi bisa juga. Oke. Destera? Hadir, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Daistera Jeskris Laulata, biasanya dipanggil Dais. Asal saya dari Timika, Papua. Oke. Sekarang posisinya di sana, Des? Atau di Iya, Bu, kelas? lagi di rumah. Oke. Riana Sari Dewi Rambu Hapat. Hadir, Bu. Perkenalkan, nama saya Riana Sari Dewi Rambu Hapat, biasa dipanggil Riana, dari NTT. Oke. Riana. Nailatul Dwi Asmaraditya. Hadir, Bu. Perkenalkan, saya Naila dari Wonosobo. Makasih. Oke. Naila ya. Berikutnya Oktoberiana Daily. Perkenalkan, nama saya Daily, saya dari Sumatera. Sumatera itu sangat luas, Mbak Daily. Sumateranya bagian mana? Nias, Bu. Nias. Oke, nah kan Nias, Sumatera Utara, Bu. Nah, Nias ada yang tahu nggak itu pulau di sebelah mana? Baratnya Sumatera Utara, tapi ikutnya Sumatera Utara ya. Pintas. Kalau Barat apa timur? kalau letak strategisnya ya kurang tahu, Bu. Barat. Oh, Mas rumahnya sendiri nggak tahu. Nanti dicek di Google Map ya. Panggilannya Daily ya. Loh, mana ini, Mbak? Oktoberiana Daily. Panggilannya Daily ya. Si Naila udah senyum-senyum loh. maaf, Bu, letak strategisnya kurang tahu. Yang penting, ya, Nias, Sumatera Utara. Iya, panggilannya Daily kan? Loh, sudah hilang. Oke, baik. Lanjut, Pinta Suciwati Gulo. Pinta. Iya, Bu. Saya Pinta, saya dari Nias Sumatera Utara. Oh, Mohon maaf sama. tadi Bu karena saya keluar Zoom. Oh iya, tetangganya Daily ya? Iya. Iya. Oke. Berikutnya Nur Hayati. Nur Hayati. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, bisa dipanggil Nur, asalnya dari Jogja. Dari mana? Jogja. Oh, dari Jogja ya. Oke. Nur dari Jogja. Selanjutnya Dominika Eka Ayu Septiani. Ya, Bu, hadir. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dominika Eka Septiani, panggilannya Ayu atau Yulza, asalnya dari Klaten. Oke, Ayu asalnya dari Klaten. Berikutnya Markus Wilmarts Apunasa. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Willy. Asal saya dari Ambon. Dari? Ambon. Ambon, oke. Panggilannya Willy ya? Tadi Iya. saya panggil Markus. Maaf Iya, ya. Ya, Bu. Karena tadi belum kenalan, nggak apa-apa. Mas Willy. Edward Gregorius Blida Tapoona. Benar nggak? Benar. Oh ya. Selamat pagi. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Ya. Saya ulangi, saya dari Flores, NTT. Oke, panggilannya siapa? Ebit, Bu. Edi.
Edi. Edi. Edi ya benar. EDI. Pakai B. Saya kurang jelas ya. Siapa? Temennya dia bisa bantu? Ebit, Bu. Ebit. Oh, Ebit. Kok bisa Ebit, jadi? Bu. Oh iya. Kok bisa jadi Ebit? Nggak tahu. Padahal namanya Edward Gregorius Blida. Mungkin dari Edwardnya E. Blida jadi Bit. Oke. Monica, Alicia, Pramita, Aldika. Duh, susah banget namanya. Nama panggilan saya Monik dari Temanggung. Oke, Monik ya. Berliana Fitri Kusumawati. Nama panggilan saya Berlin, asal dari Magelang. Oke, Berlin. Arya Prawira Ningrum. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Selamat Perkenalkan pagi. nama saya Arya Prawira Ningrum, bisa dipanggil Ria. Asal saya dari Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke. Ria, terima kasih. Kok nggak muncul ya Ria tadi? Nggak muncul di itu maksudnya. Sinyal Bu, takut keluar. Oh gitu. Sebentar, tak tulisin nama panggilannya biar tahu. Berikutnya Maria Rosaria Kristi. Hadir, Bu. Nama panggilan saya Rosa dari Jogja. Oke, Rosa dari Jogja. Sisilia Nau. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Nama pagi. panggilan saya Sisil dari Kalimantan Barat. Terima Oke. kasih. Sama-sama, Sisil dari Kalimantan. Kemudian berikutnya Agnes Angesti. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya Agnes, saya dari Muntilan. Agnes dari Muntilan. Berikutnya Cecilia Apri Purwanti. Hadir Bu. Nama saya Cecil, saya dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Oke, kalau tadi Sisil ini Cecil ya. Melania Taradiva Tiarastri Sanjaya. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Ara, saya asal dari Lampung. Oh, panggilannya Ara, asalnya dari Lampung. Oh, yang Melania tadi ya. Ini saudaranya Pak Febi kah? Bukan Bu. Bukan, soalnya sama-sama ada Sanjaya ya. Pernah diajar oleh Pak Febi belum? Pernah Bu. Oh iya. Berikutnya Theodora Kalista Larasati. Selamat pagi Bu Mbak Anda dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Kalista dari Bekasi. Oke, panggilannya Kalista. Berikutnya Sarah Sarita Agustin. Hadir Bu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Sarah dari Temanggung. Oke, Sarah dari Temanggung. Nah, kalau Temanggung ini malah sedaerah tuh sama Pak Febi ya. Berikutnya Lilis Albertana Baban. Selamat pagi Bu. Selamat Perkenalkan pagi. nama saya Lilis Albertana Baban dari Mentawai, Sumatera Barat. Panggilannya siapa? Lilis Bu. Lilis dari Mentawai, Sumatera Barat. Oke, tapi Batak ya? Iya Bu. Oke, marganya Nababan. Nababan dan Silaban itu bersaudara atau enggak? Iya Bu, bersaudara. Lebih tua Silaban. Oh gitu. Nah, ibu mertua saya itu marganya Silaban. Oke, Lilis. Elvi Sartika Purba. Elvi Sartika Purba.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nama Perkenalkan, nama saya Elvi, asal saya dari Sumatera Utara, Medan. Oke, panggilannya Elvi dari Sumatera Utara, Medan. Kalau ini jelas kelihatan Bataknya nih. Marga Purba ya. Boru deh, boru kalau perempuan tuh ya. Boru Purba. Oke, selanjutnya Diana Paramita Kumalasari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nama saya Mita dari Sleman. Oke, panggilannya Mita dari Sleman. Basilius Marestino Kevin Pedo. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kevin, asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Oke, Kevin dari Flores. Berikutnya Pipin Arnika. Pipin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pipin, asal dari Sleman. Oh, Pipin dari Sleman. Henrikus Yoga Yunianto. Perkenalkan, nama saya dari Temanggung. Nama saya siapa? Juga. Oh, Yoga. Tadi kedengarannya perkenalkan nama saya dari Temanggung. Yoganya nggak terdengar. Sinyalnya agak jelek. Oh ya, terima kasih Yoga. Berikutnya Dinda Raditya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dinda dari Klaten. Dinda dari Klaten. Ini saudaranya Raditya Dika? Bukan, Bu. Oh, bukan. Baik, Stefanus Albert. Stefanus Albert. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Stefanus Albert, asal saya dari Jakarta. Dari Jakarta, Bu. Jakarta. Panggilannya? Panggilannya Stefanus. Stefanus ya. Jakarta itu di Jawa nggak? Di Jawa, Bu. Oh, di Jawa ya. Pulau Jawa. Kalau pulang, kalau ke Jogja itu jangan bilang ke Jawa ya, karena Jakarta juga ada di Jawa. Iya, Bu. Berikutnya Andrea Satya Bangganisa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Satya, berasal dari Purworejo. Satya dari Purworejo. Oh, deket tuh dengan rumah saya. Iya. Ya. Maria Octavia Artika Kusumawardani. Selamat pagi, Bu Mada dan teman-teman. Nama saya Maria Octavia Artika Kusumawardani. Biasa dipanggil Maria, saya dari Solo. Oh, Maria dari Solo. Ini saudaranya Bu Maria. Bukan, Bu. Bukan ya, karena Bu Maria dari Purwokerto, ini dari Solo. Berikutnya Catherine Rizal Hindarto. Ya, selamat pagi Bu Mada dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risial, berasal dari Bandung. Terima kasih. Oke, Risial dari Bandung ya. Ini mirip anak saya namanya nih. Kalau ini Risial, anak saya Michelle. Jen ya ini. Jen Maya Parinding. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Maya dari Toraja. Dari Toraja. Ini bacanya Jen, benar? Ya, Bu. Atau Jenny? Jen, Bu. Jen ya. Baik, tapi panggilannya Maya. Maya. Wiji Asis Setianing Tias. Hadir, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat Perkenalkan, pagi. nama saya Wiji dari Cilacap. Dari Cilacap. Kok nggak ngapak, Mbak? Nggak kelihatan nih. Biasanya orang Cilacap kan ngapak. Dulu Iya, teman ngapak. kuliah saya banyak yang dari daerah sana, Probolinggo, Cilacap. Kalau ngobrol tuh
kami kayak lucu gitu mendengarkan mereka saling ngobrol. Oke, berikutnya Eriko Putri Niki Haryanto. Perkenalkan, nama saya Eriko dari Jogja. Oke, panggilannya Eriko ya. Iya. Eriko dari Jogja. Abigail Rina Kartikasari. Baik, selamat pagi Bu Mahda dan teman-teman semua. Saya Abigail dari Klaten. Panggilannya Abigail ya. Iya, Bu. Oke, dari Klaten. Yosafat Gilar Prastowo. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan saya Yosafat Gilar Prastowo, bisa dipanggil Yosafat. Asal saya dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta, berarti sedaerah dengan Stefanus. Iya, Bu. Tadi panggilannya siapa? Yosafat ya? Ya, Yosafat. Yosafat. Maria Angelina Ago. Maria Angelina Ago. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman semua. Nama saya Angel. Saya berasal dari Flores NTT. Oke. Angel dari Flores NTT. Oke. Angelina. Oh, Maria Angelina jadi Angel ya. Bukan Angel. Berikutnya Putri Eliana. Putri Eliana yang terakhir. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Eliana, biasa dipanggil Putri, asal saya dari Tangerang. Tangerang, oke. Putri, wah. Ada lagi yang belum saya panggil? Sudah ya? Berarti pas 39 semuanya hadir. Nah, ini ada 9 mahasiswa yang angkatan atas, kemudian sisanya adalah angkatan 2020. Nah, walaupun ada yang berbeda angkatan, silakan kalian harus saling mengenal. Kenapa? Karena dalam mata kuliah ini juga nanti akan ada kerja kelompok. Nah, kelompoknya tidak hanya per angkatan, tetapi digabung semuanya. Jadi semuanya harus saling kenal. Itulah kenapa kalau pertemuan pertama itu biasanya kenalan. Karena kalau nggak kenal, maka tidak sayang. Sudah kenal lama, tapi nggak sayang-sayang. Nah, kalau itu sih deritanya anak sekarang ya. Oke, sudah kenalan. Sudah kenalan dengan masing-masing. Nah, sudah kenalan juga belum dengan mata kuliahnya? Teman-teman sudah buka-buka LMS, ada silabus di sana, ada RPS, ada buku juga yang sudah saya upload. Sudah dilihat belum? Sudah di-download RPS, silabus, dan bukunya? Baru RPS, Bu. Baru silabus, Bu. Oh, baru dilihat RPS, baru dilihat silabus. Oke. Sebelumnya mungkin kita sepakati dulu beberapa peraturan perkuliahan. Nah, ini beberapa peraturan perkuliahan yang sudah saya tuliskan, tapi ini masih bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah cara berpakaian. Mungkin ini bukan kuliah tatap muka seperti biasa di kelas ya, tapi baik kalau kita sepakati bersama supaya saya merasa lebih nyaman, kalian juga gitu. Yang pertama adalah saat Zoom, kalau saat diskusi dengan grup WA kan kita nggak lihat ya. Kalau saat Zoom, jika kalian on kamera, maka harus memakai kemeja yang rapi. Jadi saat on kamera, silakan menggunakan kemeja yang rapi.
Gitu. Jadi, yang hari ini masih memakai kaos. Nah, untuk pertemuan pertama oke, saya maklumi karena mungkin ya belum mengerti bagaimana cara perkuliahan online ya. Nggak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya silakan jika on kamera memakai kemeja yang rapi. Yang kedua, tentang keterlambatan. Nah, kalau biasanya kan di kelas terlambat kelihatan ya. Kalau kuliah online ini agak tersamar memang. Nah, tapi kita kan tetap ada presensi. Presensi di LMS itu saya buka 10 menit sebelum perkuliahan dan maksimal 20 menit setelah kuliah dimulai. Jadi kalau hari Senin mulai jam 9 itu, maka 8.50 itu sudah bisa presensi dan ditutup 9.20. Sedangkan kalau hari Jumat mulai jam 11 berarti 10.50 sudah buka, nanti ditutup 11.20. Selain itu, nah presensi sudah tidak bisa diakses. Artinya apa? Kalau kalian masuk dianggap terlambat. Kalau terlambat itu, kalian tetap boleh mengikuti perkuliahan, tetapi karena presensi ditutup maka dianggap absen. Nah, dianggap tidak masuk. Nah, ini berkaitan dengan kehadiran. Kehadiran minimal adalah 75% dari banyaknya pertemuan. Jika tidak memenuhi, maka nilainya F. Itu. Kemudian, selain itu pada mata kuliah ini tidak ada remedi. Jadi, silakan saat mengikuti tes, mengerjakan tugas, atau mengerjakan kuis, kerjakan semaksimal mungkin supaya hasilnya bagus. Dan selanjutnya akan ada kuis dadakan, maka harus selalu siap. Nah, kuis itu kapan? Nah, itu saya tidak mengumumkan, tetapi kalian harus tiap pertemuan itu siap. Mau dikasih kuis di awal pertemuan atau di akhir pertemuan, nah harus siap. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bu, mau nanya, Bu. Ya, Putri. Putri ya? Elvi, Bu. Pak Elvi, ya silakan Elvi. Kan tadi mau absen, Bu, di LMS, tapi belum ada, Bu. Itu gimana, Bu? Belum. Di LMS belum ada. Masa? Teman-teman sudah bisa LMS? Sudah bisa presensi belum? Sudah, Bu. Sudah kok. Ada LV di bawahnya grup WA. Link grup WA itu bawahnya ada presensi perkuliahan. Nah, karena ini sudah lewat 9.35, Iya, Bu. mungkin sudah tutup. Tadi Elvi bukanya jam berapa? Jam 9, Bu, sebelum masuk Zoom. Oh, sebelum masuk Zoom. Harusnya bisa. Oke. Coba saya lihat ya. Kalau di tempat saya sih ada. Kita lihat yang... Oh iya, Elvi belum presensi di sini. Tapi masuk kok, karena tadi saya presensi satu-satu ya, sekalian kenalan tadi. Oke. Ada lagi yang belum bisa presensi? Bisa semua kok ya. Mungkin tadi Elvi tidak menemukan di mana presensinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Tidak ada? Oke, terima kasih. Gimana nih teman-teman? Setuju juga atau ada yang mau didiskusikan? Mungkin ada yang perlu diperbaiki peraturannya atau apa? Atau semua sudah sepakat seperti ini?
Gimana? Atau masih mau pikir-pikir dulu? Sepertinya peraturannya nggak terlalu berat ya. Hampir sama kok seperti kuliah tatap muka kan, terlambat. Nah ini lebih banyak toleransinya. Kalau waktu tatap muka paling saya ngasih maksimal 15 menit. Kalau untuk online oke lah 20 menit. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Bu, saya mau tanya. Iya, Ara? Itu kan akan diadakan kuis dadakan, itu berarti kalau misalkan lagi pelajaran terus tiba-tiba Ibu ngadain kuis gitu ya Bu? Apa nanti ada di LMS? Oh, nah bisa saya pas misalnya pas pembelajaran gini, kemudian 20 menit di akhir saya memberikan kuis, bisa. Atau kuisnya melalui LMS juga bisa, tapi kalau melalui LMS tentu saya akan menginfokan. Misalnya, oh sekarang kerjakan kuisnya melalui LMS gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Untuk peraturan yang pertama, itu kan harus memakai kemeja. Boleh nggak kalau seandainya cuma pakai baju berkerah gitu? Ya, boleh baju berkerah. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Angel. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti peraturan perkuliahannya akan saya unggah juga di LMS. Ini berarti sudah kita sepakati bersama ya. Oke, sepakat ya. Satu orang mewakili yang lain. Sepakat, Bu. Oke, kalau sudah sepakat, kita lanjut. Kenalan dengan teori bilangan. Apa itu teori bilangan? Nah, mungkin sebagian belum mendownload RPS dan silabusnya. Maka mari kita lihat bersama-sama apa itu pengantar teori bilangan. Walaupun sebenarnya saya sudah upload di Belajar ya, kalian bisa mengamati di sana. Yang pertama adalah tujuan mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep dasar mengenai bilangan dan topik lanjutan sebagai bekal dalam pelajari ilmu matematika yang lebih lanjut. Pada mata kuliah ini, mahasiswa sebagai seorang guru diberi pengalaman yang menunjang kompetensi profesional guru. Topik yang dibahas meliputi sistem bilangan dan sifat-sifatnya, induksi matematika, keterbagian, bilangan prima, dan teori kongruensi. Kemudian proses pembelajaran didominasi dengan diskusi dan penugasan. Nah, ini ada tambahan lagi, selain teori kongruensi juga ada kriptologi. Oke, jadi materinya nanti di awal kita akan belajar sistem bilangan kompleks, yaitu meliputi bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan kompleks. Dan saya yakin ini kalian sudah pelajari mungkin dari sejak SD ya, bilangan asli, cacah, bulat. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah bukan operasinya lagi, tapi lebih ke apa sih pengertiannya, bagaimana menuliskan simbolnya, kemudian sifat-sifatnya apa saja. Nah, kemudian selanjutnya induksi matematika, ada yang sudah pernah dapat di SMA? Materi induksi? Sudah. Nah, sebagian sudah pernah belajar induksi matematika. Isinya apa? Pembuktian. Pembuktian, betul. Nah, ini biasanya materi awal ini, yang pembuktian ini agak menantang untuk mahasiswa ya. Induksi matematika dan teorema binomial. Kemudian selanjutnya
ada algoritma pembagian, keterbagian, kemudian algoritma Euclides, kemudian KPK FPB, persamaan Diophantine. Nah, KPK FPB dari SD juga sudah pernah ya? Hanya saja. Pernah, Bu. Nah, kalau waktu SD itu kan belajarnya KPK FPB pakai pohon faktor, ya kan? Atau kalau enggak pakai tabel ya, tabel pembagian gitu. Nah, kita akan belajar di sini tapi pakai algoritma nanti. Kemudian berikutnya bilangan prima tentang teorema fundamental aritmatik, kemudian saringan Eratosthenes, lalu uji keterbagian. Kemudian ada teori kongruensi, yaitu aritmetika modular, kelas-kelas kongruensi, kongruensi linier, dan sistem kongruensi linier. Kemudian yang terakhir, kriptologi. Lalu nanti ada UTS, ada USIP 2, ada ujian akhir semester atau UAS. Gitu. Nah, untuk buku, kalian bisa menggunakan buku Sukirman, judulnya Teori Bilangan. Mungkin kalau nggak punya, bisa juga pinjem kakak tingkat atau teman yang dari Prodi PEMA juga, mungkin dari tetangga tapi universitas lain juga boleh. Buku Sukirman tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Ini bukunya bahasa Indonesia. Kemudian selain buku Sukirman, kalian juga bisa belajar dari buku Rosen, ini Elementary Number Theory and its Application. Ini bisa di-download. Kemudian bukunya Kosi, itu juga saya kirim melalui LMS. Nah, itu kalian bisa download juga. Nah, kalau Rosen dan Kosi itu bahasa Inggris ya. Tapi nggak apa-apa, sambil belajar. Bahasa Inggrisnya matematika itu kan dia tetap sama kan? Kalau simbolnya sama dengan di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama kan? Sigma juga tetap sama. Misal ada integral juga sama. Itulah kenapa kalau buku matematika bahasa Inggris itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Simbolnya sama persis. Gitu. Ada pertanyaan tentang apa? Materi-materi ini? Nanti kalian bisa mendownload RPS-nya dan membaca lebih lanjut. Kemudian silabus. Silabusnya juga hampir sama, hanya di sini ada evaluasi atau sistem penilaian. Kira-kira penilaiannya begini, tugas-tugas itu berarti tidak hanya satu ya, nanti beberapa tugas itu bobotnya 20%, UTS 20%, USIP 2 20%, UAS juga 20%, keaktifan 10%, dan kuis 10%. Nah, kuis juga tidak hanya sekali, tapi beberapa. Nah, nanti bisa kita ambil rata-rata kuisnya. Gitu. Keaktifan di sini apa misalnya? Ya, ketika kalian bertanya, kemudian menjawab, mengerjakan soal latihan di kelas saat diskusi, baik melalui Zoom atau WA Group, seperti itu. Jadi harapannya semuanya tetap aktif, walaupun kita menggunakan pertemuan virtual ya, baik diskusi WA Group sama Zoom, harus tetap aktif. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ada? Ini juga sudah ada kok di LMS. Belum ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya, oke baik.
Belum, Bu. Oke. Tadi RPS sudah, silabus sudah. Oke. Buku nanti kalian bisa lihat sendiri ya, buku sumbernya. Nah, 950. Oke. Kemudian kuliah kita itu akan seminggu 2 kali ya, Senin dan Jumat. Nah, ini Jumat kayaknya banyak tanggal merah ya. Termasuk besok Jumat pun udah tanggal merah. Jadi beberapa tuh tanggal merahnya Jumat 12 Februari, kemudian Jumat 2 April juga libur, Senin 5 April juga, 14 Mei juga Idul Fitri, kemudian Jumat Agung, Paskah, Imlek. Semester genap nih senang banget kayaknya ya, liburnya banyak. Kalau semester ganjil kemarin sedikit ya liburnya, hampir full kuliah terus. Oke, nah karena besok Jumat itu libur Imlek, maka tentu diganti dengan penugasan. Penugasannya apa? Nanti ada 39 mahasiswa kan di kelas ini, silakan berkelompok 3-3. Kelompoknya boleh pilih sendiri, bebas nanti. Ketua kelasnya siapa di sini? Ada nggak yang ditunjuk jadi ketua kelas? Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti saya minta bantuan Willy ya, untuk mengkoordinasi teman-teman, menuliskan kelompok di WA Group. Ya, jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kemudian nanti masing-masing kelompok mempelajari satu topik. Topiknya apa? Sebenarnya di LMS saya sudah tulis. Oke, sebentar. Akan saya share aja di PPT-nya. Nah, ini bahas tugas 1 dulu. Pertama buat kelompok. Pas nih kalau 3 orang kan ada 12 kelompok ya. Berarti ada 12 kelompok. Nanti masing-masing kelompok, silakan mau diundi atau gimana, membahas satu topik. Salah satu topik bilangan tadi kan ada bilangan asli, cacah, bulat, rasional, irasional, dan real, serta kompleks. Sebenarnya ada 7, tapi yang kompleks nggak usah. Jadi ada 6 sampai bilangan real. Nah, yang dibahas nanti pilih salah satu. Pilih atau undi silahkan. Jadi nanti ada 2 kelompok yang sama ya. Kan ada 6 topik. Ada 12 kelompok. Berarti ada tiap 2 kelompok itu membahas satu bilangan yang sama. Yang pertama adalah pengertian, simbolnya, anggota himpunannya apa, sifat yang berlaku. Maksudnya sifat yang berlaku itu ada komutatif, asosiatif, distributif, seperti itu. Kemudian tertutup atau tidak, pada operasi apa. Misalnya, oh tertutup pada operasi penjumlahan, tertutup pada operasi pengurangan. Kemudian yang keenam, apakah punya inverse pada operasi penjumlahan, apakah punya inverse pada operasi perkalian. Nah, topiknya ini. Oh ya, sorry. Yang kompleks juga ya. Asli dulu, bilangan asli. Bilangan asli, cacah, bulat,
irasional, rasional, dan real. Ini bukan urutan kelompoknya ya, tapi topiknya. Jadi silakan nanti kelompok 1 dapat materi apa, diundi atau didiskusikan di kelas, disepakati. Nah, jadi kalian boleh mengambil dari buku itu pengertian sifat-sifat bilangan tersebut, lambangnya apa. Lalu besok Jumat hasil diskusinya itu diunggah di LMS, diupload di LMS. Nah, saya sudah membuat forumnya, nanti kalian upload. Kemudian misalnya kelompok 1 dapat materi bilangan real. Nah, kelompok lain silakan bertanya di kolom komentar di situ, kolom komentar apa yang mau ditanyakan nanti dijawab oleh kelompok pemateri atau kelompok yang membuat makalah tersebut. Jadi istilahnya ada diskusi, tapi diskusinya tidak sinkronus, diskusinya asinkronus. Jadi diskusinya dibuka mulai hari Jumat itu sampai hari Minggu ya, sebelum Senin. Karena Senin kita ketemu, nah baru Senin kita diskusi sinkronus, diskusi seperti ini, diskusi secara langsung. Kalau dari Jumat sampai Jumat, Sabtu, Minggu itu kan diskusinya tidak langsung. Misalnya kelompok 1 sudah unggah, semua kelompok harus unggah hari Jumat itu ya, terus kemudian saling bertanya, saling berkomentar pada masing-masing. Nah, kemudian dijawab, nah nanti didiskusikan kembali hari Senin bersama-sama satu kelas. Nah, ini penugasannya juga sudah saya unggah di LMS, kalian bisa cek di sana nanti. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Bu, mau ngasih saran. Ya, Willy. Gimana kalau ini kan ada 6 topik tuh. Nah, kelompok 1 sama kelompok 6 bahas topik yang pertama, 2 sama 7 bahas topik yang kedua gitu, Bu, biar enggak berebut topik gitu. Oh ya, boleh. Gak pada rebutan. Ya. Ini 17 dong, Will. Iya, 17. 17 bilangan asli. 28 gitu ya. Iya. 39. 410. 511 dan 612. 612. Oke. Boleh. Nah, tinggal kelompoknya belum ada loh, Will. Nanti jangan lupa ya, disusun kelompoknya. Setelah ini. Ya, Bu. Sekarang. Oke. Ini ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Atau saran lagi? Aku mau bertanya. Ya. Nanti itu upload di LMS semua anggota atau perwakilan aja, Bu? Oh, salah satu saja, Sarah. Jadi salah satu anggota kelompok yang mengupload di LMS. Jadi cuma ada 12 yang upload ya. Gitu. Ya, Bu, makasih. Sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, belum ada mungkin ya. Kalau belum, baik saya. Ibu, maaf. Ya? Ini kan ada 39 mahasiswa. Harusnya ada 13 kelompok kan, Bu? Oh iya ya.
pikir kok 12. Oh, ada 13. Terima kasih Diana. Ya Bu, Oh, sama-sama. berarti gini aja. Kalau 13 kan tadi udah ada 12 yang bahas sampai real. Nah, satu kelompok itu bahas kompleks. Pas berarti. Kelompok 13 membahas bilangan kompleks. Oh, terima kasih Diana. Kalau nggak diingatkan lupa nih. Oke, gitu ya. Nanti kelompok 13 membahas bilangan kompleks. Sip. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau belum ada. Nah, sekarang silakan siapkan selembar kertas dan alat tulis. Langsung pemanasan ya. Tadi kan saya sampaikan di awal bahwa kalian harus selalu siap, termasuk ini hari pertama. Kita akan ada pretest. Nah, pretest. Maka silakan siapkan selembar kertas dan juga pulpen atau pensil boleh. Nah, nanti saya akan menayangkan soal, 5 soal saja. Silakan dikerjakan. Ini materinya sudah ada di sekolah SMP mungkin atau SMA, jadi nggak masalah, saya pasti kalian bisa kok. Nah, kemudian seperti biasa nanti setelah mengerjakan dalam waktu 40 menit, nah nanti difoto lalu di-upload di LMS ya. Nah, fotonya dijadikan PDF supaya kalau berlembar-lembar itu mudah saya koreksinya. Gitu ya. Sudah siap alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya tayangkan soal pretestnya. Saya akan menayangkan ini sebentar saja, mungkin 5-10 menit, jadi silakan ditulis soalnya singkat saja, tidak usah sama persis. Ditulis dulu soalnya, baru nanti dikerjakan. Terlihat jelas? Terlihat, Bu. Oke. Jelas, Bu.
Apakah semua soalnya sudah dituliskan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Semuanya sudah ya. Kalau sudah, akan saya close. Stop share dulu. Nah, silakan kalian mengerjakan. Nanti jam 10 berapa nih? Mungkin 50 menit ya. 10.50 ya. Dikumpulkan di LMS. Itu dikerjakan dulu sebisanya. Oke. Nah, karena sedang mengerjakan, maka Zoom-nya saya akhiri. Nanti langsung diunggah saja di LMS ya. Kalau ada kesulitan, silakan nanti bilang di grup WA. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima Bu, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.